Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli dengan NIM 200102049. Saya sebagai ketua dari tim Project Game Grafika Komputer. Baik, saya perwakilan dari tim Project Grafika Komputer merancang game. Saya akan menjelaskan tentang game yang telah kami rancang. Untuk nama dari tim anggota kami telah saya tulis di deskripsi channel YouTube, di deskripsi video YouTube ini. Di sebelah kiri hierarki. Ini ada saya tempatkan beberapa objek. Di antaranya itu adalah pohon-pohon, kemudian player, ada main kamera, kemudian ada batu, ada pencahayaan, kemudian ada jalan, ada ini script empty project munculin batu, kemudian untuk restart game empty project empty apa seperti ini ya, empty apa objek. Kemudian ada score, kemudian ada score UI untuk menampilkan UI score ini. Kemudian ada game over UI untuk menampilkan UI ketika game ini over. Kemudian ada bukit, kemudian ada batu frame ini, klon batu. Ketika game ini telah di play, maka batu yang satu ini akan diklon. Untuk hierarki kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada scenes untuk tempat meletakkan semua objek-objek yang telah kita download dari aset free di Unity. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari tahap pembuatannya. Di awal itu saya mendownload semua aset ini dari Unity. Ini asetnya ini terpisah-pisah dari Unity, kemudian saya download dan saya hanya memakai aset yang penting seperti aset default terbatu, player, kemudian untuk pohon, kemudian ini script saya ketik, saya tulis di Visual Studio menggunakan C#. Kemudian ini ada apa namanya material ini untuk pewarnaan dari objek-objek yang ada di scene ini. Pertama itu saya membuat jalanan. Ini saya buat dari cube, saya tentukan posisi di 0 semua, kemudian rotation untuk kemiringannya ini, kemudian untuk skala X10, Y1, dan Z5. Kemudian setelah itu saya menambahkan box collider untuk jalanan ini agar dia dan batu itu bisa bersentuhan seperti itu. Kemudian setelah saya membuat jalanan ini, saya memasukkan ke hierarki yang namanya player di file ini. Mail player ini saya tarik ke hierarki dan saya taruh si playernya ini di scenes. Ini seperti ini playernya. Di aset playernya sendiri itu sebenarnya udah ada animasi untuk bergerak. Namun untuk menjalankan animasi si objek playernya ini, saya menggunakan script dalam bahasa C#. Script player. Oke, sebelum melanjut ke komponen lain, saya langsung
aja dulu memperlihatkan script untuk player nih. Kira-kira seperti ini. Untuk rigid body ini gunanya adalah untuk menggerakkan ke kiri ke kanan, kemudian animasi ini untuk rotasinya si game player. Nanti jika ke kiri, dia itu akan berotasi ke kiri sebanyak 90 derajat ini. Kemudian jika dia bergerak ke kanan, maka dia juga rotasi ke kanan sebanyak 90 derajat. Kemudian bukan fungsi, variabel gerak ini dia akan didapat dari input keyboard berupa panah kiri dan kanan. Jika panah kiri, maka player itu bergerak ke kiri dengan set float-nya itu bergeraknya sebanyak maksudnya rotasinya itu sebanyak 90 derajat. Kemudian bergeraknya itu menggunakan animasi. Kemudian ini ada sebuah fungsi untuk nge-freeze atau membukukan gamenya ketika si playernya ini menyentuh sebuah tag yang bernama batu. Kemudian dia akan menampilkan sebuah UI di gamenya. Kemudian ini saya lupa tadi, untuk main kameranya itu kita bisa atur mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, ke bawah, kita atur sesuai kebutuhan kita. Kemudian untuk untuk pencahayaannya ini juga ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kemudian kita berpindah ke batu. Di batu ini sebenarnya objek ini cuma satu. Cuman nanti untuk menampilkan banyak batunya ini batu fret. Saya masukkan ke sebuah objek munculin batu. Jadi batu fret yang satunya ini nanti itu akan di-clone secara terus-menerus di rentang posisi ini dengan rentang waktu yang telah saya tentukan secara manual. Untuk script munculin batu, saya perlihatkan juga seperti ini. Saya set float fungsi waktu minimal, maksimal, posisi minimal, maksimalnya itu. Dan untuk mendapatkan ini semua, itu saya masukkan di fungsi untuk munculin batu. Jadi dia di random di range posisi ini, kemudian di random pula di range waktu yang telah ditentukan ini. Setelah ada jalan, kemudian ada si player, ada batu, dan batunya ini juga sudah bisa muncul banyak, random. Kemudian saya membutuhkan sebuah reward ketika si gamers memainkan game, maka itu kita kasih sebuah objek score. Untuk menampilkannya, kita menggunakan kanvas di Score UI seperti ini. Kemudian untuk script atau logika skornya sendiri, saya tulis di score script. Script seperti ini. Dia ketika si
player ini melewati tag yang bernama batu, maka skornya itu akan selalu bertambah 1. Dan skor UI text ini untuk menampilkan skor, variable skor ini ke dalam UI. Ini kenapa di-compare ke toString, karena skornya ini tipenya itu adalah float. Sedangkan UI Unity itu tidak bisa menampilkan tipe data berupa angka atau float ke UI. Oleh sebab itu kita akan compare ke string. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah ada skor, tentu ketika obstacle atau rintangannya itu tidak terlewati, maka game itu akan freeze atau dibekukan. Maka untuk mengulang game tersebut, kita tidak perlu menggunakan tombol yang ada di Unity, kita gunakan fungsi restart game. Scriptnya juga telah saya buat. Fungsinya itu seperti ini kira-kira. Ketika si player itu menyentuh tag batu, bukan restart. Ketika si gamers itu menekan key code R di keyboard, maka game itu akan diulang dari awal. Kemudian ini ada komponen objek bukit sebelah kanan dan juga bukit sebelah kiri. Di bukit ini saya taruh berbagai macam pepohonan ini. Kemudian untuk pewarnaan jalanan ini, itu saya buat ke dalam sebuah material. Kemudian material ini saya kasih warna, dan ini tinggal saya seret aja ke sini untuk warna. Begitu juga dengan bukit, saya kasih warna abu-abu. Saya klik dari komponen juga. Dan untuk permainan gamenya sendiri kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya saya hanya menggunakan batu, aset batu itu cuma satu di sini. Cuma ini seperti ini. Ketika dia mengenai batu, maka gamenya over. Dan ini script yang telah saya tulis tadi. Untuk merestart itu saya tinggal menekan R di keyboard seperti ini. Dan setiap dia melewati batu yang telah dikasih tag ini tag batu, maka dia akan mendapatkan poin, atau poinnya itu selalu bertambah ketika melewati tag batu tersebut. Untuk geraknya ini menggunakan tombol di keyboard, tombol panah kiri dan kanan untuk animasi, dan untuk rotasinya ini menggunakan itu rotasi sebanyak 90 derajat sesuai dengan gerak kita ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Setiap tag batu yang dilewati itu skornya akan bertambah, dan ketika ada batu yang tersentuh, maka gamenya otomatis over. Dan di game kami ini tidak ada fitur-fitur khusus untuk play game misalnya, atau resume. Untuk tampilan awalnya hanya seperti ini. Untuk restart gamenya menggunakan keycode R di keyboard. Untuk menggerakkan player ke kiri ke kanan itu menggunakan tombol panah kiri dan kanan di keyboard. Ya, kira-kira seperti itu perancangan game yang telah kami buat. Terima kasih. Saya sebagai ketua tim project mohon
kepada Bapak atau teman-teman yang menonton video di YouTube kami ini agar meninggalkan komentar untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk game kami ke depannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.